Episode 29, Kamu Gadis yang Hebat. Saya benar-benar memohon pada Anda, Nyonya. Ibu Jidan mulai membungkukkan badannya. Lucy langsung menahannya. Apa yang Anda lakukan, Nyonya? Tanya Lucy berang. Pasalnya di sana ada kedua putranya. Mana mungkin dia akan membiarkan wanita itu bersujud di kakinya? Saya mohon maafkan saya. Saya single parent. Jika saya dipecat, saya tidak bisa menghidupi anak saya. Lucy mendesah berat dan memijit pelipisnya. Dia tahu betul bagaimana sulitnya hidup sendirian dan menghidupi anak. Lucy menatap Delano dalam. Pertanyaan yang tadi bercokol di otaknya masih memerlukan jawaban. Apa maksud dari pertanyaan Delano tadi? Jangan pecat dia, biarkan dia belajar dari kesalahan ini, ucap Lucy pada Delano. Pria itu mengangguk meskipun sebenarnya ia enggan mengampuni wanita yang telah berani menghujat putranya. Tapi dia juga tidak ingin terlihat kejam di mata Lucy. Kau sudah lihat, Nyonya. Tuan Delano tidak akan memecatmu, jadi bangunlah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Bukankah tadi harga dirimu sangat tinggi? Lalu kemana sekarang perginya? Sarkas Lucy. Dia menggandeng kedua putranya keluar dari ruangan itu. Lucy langsung masuk ke ruang kepala sekolah sedang Depan dan Dapin menunggu di luar. Saya ingin memindahkan sekolah Depan dan Dapin. Tolong berikan berkas anak-anak saya, kata Lucy, namun tanpa diduga kepala sekolah itu sudah menyiapkan berkas Depan dan Dapin. Maafkan saya, Nyonya, saya tidak tahu jika Tuan Delano adalah suami Anda. Lucy hanya diam, tak ingin menyahut ucapan kepala sekolah itu. Depan sudah berada dalam gendongan Delano, sedangkan Dapin digendong oleh Diana. Tante, Tuan Delano saya akan membawa mereka pulang, ujar Lucy. Sayang Lucy, ada yang ingin kami sampaikan. Sekarang Lucy dan Twins ikut kami sebentar ya. Akhirnya mau tak mau Lucy pun ikut masuk ke dalam mobil Delano. Diana dan si kembar masuk dari pintu belakang. Namun saat Lucy akan ikut masuk, Diana melarang dia, meminta Lucy menemani Delano duduk di depan. Lucy pun menurut, tapi entah kenapa suhu di dalam mobil itu terasa panas menurut Lucy. Ia berulang kali mengusap keningnya dengan sapu tangan. Rileks, seperti yang sudah-sudah, tarik napasmu dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Aku tidak akan menyakitimu, ujar Delano. Lucy mengikuti kata Delano. Dia sendiri pun merasa aneh dengan dirinya, padahal dia paling tidak suka diatur. Bahkan oleh ibunya sendiri pun Lucy sering berselisih paham. Setelah sedikit tenang, Lucy dibuat salah tingkah kembali saat ingatannya seolah sedang memutar kembali kejadian memalukan tempo hari. Lucy lantas membuang pandangan matanya keluar jendela. Ia memilih melihat keruwetan jalan yang ada di sekitarnya. Beberapa saat suasana di dalam mobil hanya didominasi oleh dua bocah itu. Namun suara Dapin membuyarkan lamunan Luciana. Bunda, kita nanti pindah sekolah di mana? Bunda besok akan carikan sayang. Sementara kalian libur dulu ya, kata Lucy. Regan sudah mengurus kepindahan mereka. Aku sendiri yang akan memastikan keamanan dan kenyamanan mereka. Kau tenang saja. Lucy seketika menatap Delano, namun suara klakson Delano justru mengejutkannya. Ternyata mereka sudah tiba di kediaman Delano. Masuklah bersama Mama. Aku akan menitipkan Depan dan Dapin pada Maid dulu. Ada hal yang perlu kita bicarakan, ucap Delano. Meskipun itu sebuah perintah, tapi Delano mengucapkannya dengan tutur kata yang lembut. Mau tak mau Lucy pun menuruti permintaan Delano. Dalam hati Lucy mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan. Apa semua ada hubungannya dengan si kembar? Apakah hasil tes DNA yang pernah Tante Diana katakan sudah keluar hasilnya? Tiba-tiba saja kepala Lucy berdenyut sakit. Lucy mencengkram sandaran kursi dengan erat seraya memejamkan matanya. Lucy, kamu kenapa nak? Tanya Diana cemas. Lucy menggeleng lemah. Tidak apa-apa Tante, hanya pusing sedikit tadi, ujar Lucy tersenyum pada Diana. Bi Yani, Diana berteriak memanggil pembantunya. Iyanya, ada apa?
Bi, tolong bawakan teh hijau 2 kemari, jangan manis-manis. Iyanya. Setelah pembantu itu keluar, Delano memanggil mamanya dan Lucy untuk berdiskusi di ruang kerjanya. Tunggu minuman Lucy dulu, Lano. Sepertinya gula darah Lucy turun. Diana membuka pintu dan menghampiri Bi Yani, lalu membawa masuk nampan yang di atasnya bertengger 2 cangkir porselin yang cantik. Minum dulu sayang, ucap Diana menyerahkan 1 cangkir pada Lucy. Gadis itu langsung meneguknya. Setelah melihat Lucy meletakkan cangkirnya, Delano mulai membuka suara. Maaf Lucy jika sebelumnya aku bertindak tanpa meminta persetujuanmu terlebih dahulu. Apa ini mengenai tes DNA Depan dan Davin? Tanya Lucy. Delano terkejut dari mana Lucy tahu hal ini. Apakah si kembar yang mengatakannya? Iya Lucy, Tante sudah meminta Delano melakukan tes dan hasilnya hari ini keluar. Diana langsung menyela ucapan Delano. Ia tak ingin putranya ketahuan jika sudah mencuri kesempatan melakukan tes terlebih dahulu. Jemari Lucy saling bertaut. Tangannya terasa dingin, entah mengapa perasaan Lucy semakin yakin jika Delano adalah ayah anak-anak itu. Lalu hasilnya? Tanya Lucy tidak sabar. Delano menatap mamanya dan Lucy dengan tatapan bingung. Seperti dugaan kamu, mereka adalah anak-anak Delano. Mereka cucuku Lucy. Entah saat ini Lucy harus bahagia atau bersedih. Dia terlihat hanya mematung tanpa ekspresi. Lucy, apa kamu baik-baik saja? Tanya Diana cemas. Lucy tersenyum canggung lalu mengangguk. Mata Delano terus memburu Lucy, namun gadis itu seakan enggan menatapnya. Syukurlah Tante, Lucy ikut senang. Setidaknya mereka tidak perlu merengek meminta ayah lagi pada Lucy. Ujar Lucy. Sebisa mungkin dia tidak menunjukkan wajah sedihnya di hadapan Diana dan Delano. Tidak mungkin dia akan menunjukkan wajah sedih saat keluarga itu sedang bahagia. Terima kasih Lucy. Jika bukan karenamu, entah bagaimana nasib mereka sekarang, kata Diana tulus. Tapi karena Lucy pula lah kalian harus berpisah dan mereka selama 5 tahun. Seandainya waktu itu Lucy memiliki keberanian melaporkan mereka ke kantor polisi, mungkin mereka sudah tumbuh besar bersama kalian. Ujar Lucy seraya menunduk. Delano masih belum bersuara. Dia tahu betul jika ini tidaklah mudah bagi Lucy. Delano tahu gadis itu sedang berusaha tegar di saat dihadapkan dengan kenyataan ini. Jangan berbicara seperti itu Lucy. Seperti yang sudah Tante katakan, semua ini sudah takdir. Kau harus yakin bahwa Allah sudah menuntun jalannya. Memang harus seperti ini. Diana menggenggam jemari Lucy yang bertaut resah. Lucy mengangguk namun tak mau mengangkat kepalanya. Air matanya jatuh membasahi punggung tangan Diana. Diana membawa Lucy masuk ke dalam pelukannya. Kamu adalah gadis yang hebat Lucy. Kamu menghabiskan masa mudamu untuk merawat mereka. Kamu benar-benar gadis berhati lembut. Kamu membesarkan cucu-cucuku dengan didikan yang baik. Tante tidak tahu lagi bagaimana cara berterima kasih pada Lucy. Tante hanya bisa mendoakan kebahagiaan untuk kehidupanmu Lucy ke depannya. Tutur Diana, matanya menatap senduk ke arah Delano, seakan memberi isyarat pada putranya. Namun tangannya terus mengusap punggung Lucy yang bergetar hebat.